Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Fairul Anam, NIM K71220096, kelas 1A PGSD Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya yang berjudul Faktor dalam Membangun Sikap Kejujuran Anak di Lingkungan Sekolah. Dalam bab ini, saya akan menjelaskan tentang pentingnya sikap ilmiah, yaitu kejujuran. Pendidikan adalah kunci utama demi kemajuan bangsa. Berbagai masalah dalam pendidikan beraneka ragam, di antaranya merupakan karakter pada diri peserta didik. Tercapainya tujuan pendidikan dapat ditunjukkan dengan siswa yang berkarakter. Karakter yang dimiliki siswa tidak hanya terlepas dari pengetahuan teori saja, melainkan mampu beradaptasi dalam kehidupan sosial. Aspek ilmiah, terutama kejujuran, merupakan hal sangat penting untuk dikembangkan karena sikap kejujuran adalah fondasi siswa untuk dapat menghargai karya orang lain serta menghargai dirinya sendiri. Sikap ilmiah merupakan salah satu faktor dalam diri individu yang mempengaruhi hasil belajar. Salah satu sikap ilmiah yaitu kejujuran, merupakan dasar sikap yang menunjukkan tingkat moralitas seseorang. Seseorang biasanya dinilai berkualitas dan berintegritas dari seberapa tinggi nilai kejujurannya terinvestasi dalam dirinya. Tujuan sesungguhnya berkaitan erat dengan nilai kebenaran, termasuk di dalamnya kemampuan mendengarkan, kemampuan berbicara, serta perilaku yang biasa muncul dari tindakan manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan sikap ilmiah, yaitu kejujuran. Jujur dapat diartikan sebagai prestasi dalam perbuatan yang bisa dibaca dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Kejujuran adalah sumber daya terbaik untuk semua orang. Jika kepribadian amanah dapat dikembangkan sejak di lembaga pendidikan sekolah, maka pada saat itu negara akan tenang, terbaik di kelasnya dan mapan. Karena sudah jelas bahwa jujur merupakan modal dasar untuk menghimpun setiap orang, daerah, dan negara. Jujur merupakan perilaku yang ditunjukkan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya tanpa memanipulasi dengan cara berbohong. Kejujuran merupakan dasar sikap yang menunjukkan tingkat moralitas seseorang. Seseorang biasanya dinilai berkualitas dan berintegritas dari seberapa tinggi nilai-nilai kejujuran termanifestasi dalam dirinya. Kejujuran sesungguhnya berkaitan erat dengan nilai kebenaran, termasuk di dalamnya kemampuan mendengarkan, kemampuan berbicara, serta perilaku yang biasa muncul dari tindakan manusia. Kejujuran merupakan salah satu karakter yang penting ditanamkan sejak dini pada siswa. Melalui kejujuran diharapkan bisa dihasilkan siswa yang cerdas, tidak hanya secara intelektual namun juga cerdas secara moral. Kejujuran merupakan dasar sikap menunjukkan tingkat moralitas seseorang. Seseorang dinilai berkualitas dan berintegritas dari seberapa tinggi nilai-nilai kejujuran termanifestasi dalam dirinya. Sikap jujur yang dimiliki seseorang anak akan menjadi salah satu modal untuk bisa hidup di dalam masyarakat dengan baik. Sebab dalam kejujuran terdapat nilai rohani, memantulkan berbagai sikap yang berpihak kepada kebenaran dan sikap moral yang terpuji. Agustin 2008. Berikut
merupakan ciri-ciri dari orang yang memiliki sikap ilmiah, yaitu jujur. 1. Tidak bersikap pura-pura. 2. Berkata apa adanya. 3. Tidak berkata bohong. 4. Tidak menipu diri sendiri maupun orang lain. 5. Mau mengakui kelebihan dan kekurangan orang lain. 6. Dapat mengemban kepercayaan atau amanah dari orang lain. 7. Dapat mengemban kepercayaan dari orang tua dan keluarga. 8. Tidak membohongi diri sendiri dan orang lain. 9. Tidak mengambil hak milik orang lain. 10. Tidak merugikan orang lain. Contoh kecil dalam membangun tradisi kejujuran tersebut yaitu ketika guru melakukan penilaian atau ulangan. Guru harus mencari cara agar peserta didik dengan sadar dan tanpa paksaan melakukan penilaian atau ulangan dengan jujur, tidak mencontek, baik kepada buku, internet, maupun temannya, sehingga pada akhirnya terwujud rumusan tujuan pendidikan nasional. Sebenarnya banyak cara untuk memberdayakan sikap kejujuran pada peserta didik. Dalam bab ini saya akan menjelaskan cara memberdayakan sikap kejujuran pada siswa SD. Pertama, saya akan menggunakan cara sebagai berikut. Sebelum saya mempraktikkan metodenya, saya akan menjelaskan dulu apa itu sikap kejujuran, manfaat kejujuran, bagaimana cara menerapkannya. Cara pertama, saya akan memberikan soal ujian. Saya akan memberikan kebebasan anak untuk mengerjakan soal, dan saya akan meninggalkan kelas. Setelah saya sudah selesai mengerjakan, saya akan mengoreksi bersama-sama, dan siswa mengoreksi jawabannya sendiri. Setelah itu, saya akan mengoreksi jawaban satu persatu setiap siswa. Dengan demikian, bisa dilihat siapa siswa yang jujur dan siapa siswa yang tidak jujur dalam mengerjakan soal. Kalau ada siswa yang jawabannya sama, saya akan memberikan pengertian dan memberikan pengarahan tentang pentingnya bersikap jujur. Dengan begitu, siswa akan terlatih untuk mandiri dan jujur di sekolah maupun di masyarakat. Cara yang kedua, saya akan membuat kopsis kejujuran. Dalam kopsis ini menjual peralatan sekolah anak dan jajanan sehat. Dalam koperasi tersebut, saya akan merekrut beberapa anak yang notabene dari keluarga yang kurang mampu untuk melayani kembalian jika ada orang yang membeli. Sebelum itu, saya akan mengajarkan bagaimana mengolah keuangan dengan baik. Di sini saya akan coba kopsis ini selama kurang lebih 1 minggu. Setelah itu saya bisa melihat dari hasil keuangannya apakah untung tidak. Di sini kita bisa melihat siswa sekolah ini banyak jujur atau tidak. Dengan menggunakan cara ini, kita melatih siswa untuk belajar bisnis, bisa menambah pengalaman, melatih kejujuran bukan hanya di sekolah melainkan di luar sekolah juga. Dan hasil dari keuntungan tersebut bisa diberikan ke anak yang menjaga toko tadi. Cara yang ketiga yaitu kita bisa menggunakan permainan tradisional yaitu congklak. Pada anak, menanamkan kejujuran melalui permainan congklak yang guru berikan pada anak dapat membantu guru membiasakan anak dalam berkata dan bersikap jujur. Menurut Ken Acroni 2012. Manfaat bermain congklak diantaranya yaitu memberikan kegembiraan, melatih kemampuan motorik halus anak, melatih kesabaran anak ketika menunggu giliran untuk bermain, melatih kemampuan anak menyusun strategi untuk memenangkan permainan, mengembangkan kemampuan menghitung anak, melatih ketelitian, dan melatih kejujuran anak. Selama pembelajaran bermain congklak, kita bisa melihat masih terdapat anak yang bersikap curang atau anak yang tidak mau mengakui telah berbuat salah pada saat guru bertanya. Terdapat pula yang tidak sabar dalam menunggu giliran main. Selama proses permainan berlangsung, kita dapat berinteraksi secara langsung pada anak,
membimbing anak secara bergantian, dan mengamati mereka secara bergantian. Disinilah kita sangat berperan penting untuk membimbing anak-anak dalam bersikap selama pembelajaran di taman kanak-kanak, agar anak dapat terbiasa berkata dan bersikap jujur setiap saat dalam keadaan apapun. Tidak hanya selama bermain di taman kanak-kanak, melainkan di kehidupan sosial masyarakat. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebiasaan bersikap ilmiah pada siswa perlu ditanamkan. Salah satunya yaitu sikap kejujuran. Kunci utama dalam mendidik kejujuran anak adalah melalui keteladanan guru dan orang tua, karena apa yang dilihat anak itu yang akan diikutinya. Guru dan orang tua merupakan profil yang terdekat bagi anak. Jadi segala sesuatu yang dilakukan guru atau orang tua akan masuk dalam memori anak. Cara lain yang bisa dilakukan untuk mengajarkan sikap jujur adalah membiasakan anak agar mengerjakan soal sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Yang kedua, kita bisa membuat kopi kejujuran yang bertujuan melatih siswa untuk belajar berbisnis, bisa menambah pengalaman melatih kejujuran, bukan hanya di sekolah, melainkan di luar sekolah juga. Yang ketiga, kita bisa menanamkan sikap kejujuran melalui permainan tradisional.